Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ossa membri superioris, yaitu tulang-tulang pada ekstremitas atas, yang terdiri dari os clavicula, os scapula, os humerus, os ulna, os radius, ossa carpi, ossa metacarpi, dan terakhir ossa digitorum. Tulang pertama yang akan kita bahas adalah os clavicula. Pada os clavicula, ujung lateral dinamakan ekstremitas acromialis. Ujung medial dinamakan ekstremitas sternalis. Bagian yang membentuk sendi dengan os sternum dinamakan facies articularis sternalis. Bagian yang membentuk sendi dengan acromion dinamakan facies articularis acromialis. Bagian tengah os clavicula dinamakan corpus claviculae. Kemudian jika dilihat dari kaudal, terdapat beberapa bone marking yang penting pada os clavicula, di antaranya impressio ligamenti costoclavicularis, tuberculum conoideum, linea trapezoidea, dan sulcus musculi subclavii. Kemudian kita lanjutkan membahas os scapula. Os scapula memiliki 3 sisi, yaitu pada sisi lateral dinamakan margo lateralis, pada sisi medial dinamakan margo medialis, dan pada sisi superior dinamakan margo superior. Cekungan atau sudut antara margo superior dengan processus coracoideus dinamakan incisura scapulae. Sudut atas scapula dinamakan angulus superior, dan sudut bawah dinamakan angulus inferior. Jika dilihat dari anterior, dapat kita temukan cekungan yang dinamakan fossa subscapularis. Tonjolan ini dinamakan processus coracoideus. Kemudian di sisi lateral, kita temukan cavitas glenoidalis yang nantinya bersendi dengan kaput humeri. Di atasnya dinamakan tuberculum supraglenoidale, dan di bawahnya dinamakan tuberculum infraglenoidale. Lalu pada bagian dorsal dapat kita temukan tonjolan yang berbentuk seperti huruf T, yaitu spina scapulae. Cekungan ini dinamakan fossa supraspinata, sedangkan cekungan di bawahnya dinamakan fossa infraspinata. Ujung dari spina scapulae dinamakan acromion. Acromion akan bersendi dengan clavicula membentuk articulatio acromioclavicularis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang lengan atas atau os humerus. Os humerus ini memiliki kepala yang dinamakan caput humeri, yang nantinya akan bersendi dengan scapula membentuk articulatio humeri. Lehernya dinamakan column anatomicum. Kemudian di sini ada column chirurgicum yang merupakan bagian yang cukup sering terjadi fraktur pada os humeri.
Tonjolan ini dinamakan tuberculum minus. Di sebelahnya ada tonjolan yang lebih besar, dinamakan tuberculum maius. Di antara kedua tonjolan ini, ada alur yang dinamakan sulcus intertubercularis. Di distal tuberculum maius, ada peninggian yang disebut crista tuberculi majoris. Di distal tuberculum minus, ada peninggian juga yang disebut crista tuberculi minoris. Selanjutnya di korpus os humeri dapat kita temukan daerah yang teraba kasar dengan bentuk seperti huruf V, dinamakan tuberositas deltoidea. Kemudian ada lekukan tempat lewatnya nervus radialis yang dinamakan sulcus spiralis atau sulcus nervi radialis. Di bagian distal humerus, jika dilihat dari posterior, terdapat cekungan yang dinamakan fossa olecrani. Daerah ini akan bersendi dengan olecranon saat lengan diekstensikan. Kemudian di anterior dapat kita temukan fossa coronoidea yang akan bersendi dengan processus coronoideus saat lengan difleksikan. Fossa radialis dan capitulum humeri akan bersendi dengan caput radii. Trochlea humeri bersendi dengan incisura trochlearis ulna. Di sisi medial dan lateral terdapat tonjolan yang dinamakan epicondylus medialis dan epicondylus lateralis yang merupakan tempat kebanyakan otot-otot lengan menempel. Selanjutnya kita akan membahas os radius. Pada os radius terdapat caput radii di bagian proksimal. Pada bagian puncak caput radii yang akan bersendi dengan capitulum humeri terdapat cekungan yang dinamakan fovea articularis, dan bagian melingkar ini yang dinamakan circumferentia articularis. Di bagian distal dari caput radii terdapat colum radii yang merupakan leher dari os radius. Di sebelah caudal colum radii pada sisi medial terdapat tuberositas radii. Di korpus os radius terdapat tepi yang meruncing di sisi medial yang dinamakan margo interosseus. Kemudian kita ke distal os radius terdapat tonjolan di lateral yang dinamakan processus styloideus radii. Di bagian medial ada incisura ulnaris. Di bagian inferior terdapat facies articularis carpalis yang akan bersendi dengan ossa carpi. Dan di bagian dorsal terdapat tuberculum dorsale. Selanjutnya adalah os ulna. Pada ujung proksimal ulna terdapat incisura trochlearis yang menghadap ke arah ventral membentuk persendian dengan trochlea humeri. Di bagian dorsal terdapat tonjolan yang dinamakan olecranon. Olecranon ini dapat kita raba dan biasa kita sebut sebagai siku. Di caudal incisura trochlearis terdapat processus coronoideus dan di lateralnya terdapat incisura radialis yang berhadapan dengan caput radii. Di caudal processus coronoideus terdapat tuberositas ulnae. Dan di caudal incisura radialis terdapat crista musculi supinatoris. Di corpus os ulna terdapat tepi yang meruncing menghadap ke radius yang disebut margo interosseus. Di ujung distal ulna bagian dorsal terdapat processus styloideus ulnae. Di ujung ventral terdapat caput ulnae yang berbentuk circumferentia articularis. Selanjutnya kita akan membahas tulang-tulang yang membentuk pergelangan tangan, yaitu ossa carpi. Ossa carpi terdiri dari 8 tulang yang tersusun dalam 2 baris. Baris pertama deretan proksimal mulai dari digiti 1 yaitu os capoideum, os lunatum, os triquetrum, dan os pisiform. Kemudian baris kedua deretan distal yaitu os trapezium, os trapezoideum,
os capitatum, dan os hamatum. Jika dilihat dari palmar, adalah seperti ini. Untuk memudahkan mengingat nama-nama tulang ossa carpi, kita dapat mengingat awalan huruf tulangnya saja, yaitu SLTP, TTCH. Kemudian kita lanjutkan ke ossa metacarpi, terdiri dari 5 buah os longum. Setiap os metacarpi memiliki basis metacarpalis, corpus metacarpalis, dan caput metacarpalis. Bahasan terakhir pada video ini adalah ossa digitorum. Ibu jari memiliki 2 ruas tulang, yaitu palang proximalis dan palang distalis. Selain ibu jari memiliki 3 ruas tulang, yaitu palang proximalis, palang media, dan palang distalis. Setiap ruas memiliki basis palangis, korpus palangis, dan kaput palangis. Di bagian paling distal dari setiap os palangis distalis terdapat tonjolan yang dinamakan tuberositas palangis distalis. Sekian video praktikum modul muskuloskeletal mengenai ossa membri superioris. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.